Salam saudara yang kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Selamat malam, selamat merayakan hari Natal bagi kita di tanggal 24 Desember 2021. Sebelum kita mendengarkan berita Natal atau renungan Natal pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Walau 1000 lidah kami ya Allah Bapa di surga tidak cukup mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu oleh perkenananmu Tuhan. Engkau layakkan kami boleh di hadapan hadiratmu bersuka cita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami rindu mendengarkan firman-Mu di malam Natal yang indah ini. Olehnya kami memohon pimpinan kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, memampukan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, inilah kami umat tebusan-Mu siap menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita bagi kita semuanya. Selamat hari Natal. Sebagai khotbah bagi kita di malam Natal ini, tanggal 24 Desember 2021, yaitu tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-147 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian sabda Allah. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara merayakan sukacita Natal. Mari bersama-sama kita untuk mendengarkan firman Tuhan, secara khusus Jemaat Paradis Jakarta. Lain memberikan judul kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita baca, saudaraku dikasihi Tuhan, bahkan kita dengarkan pembacaannya di malam Natal ini, di malam sukacita ini,
kita diberikan tema, yaitu bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, jikalau saudara katakan saudara tidak bisa bernyanyi, ini ciri-ciri orang yang tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Karena setiap kita, apalagi kita yang diberikan Tuhan suara, diberikan Tuhan mulut untuk memuji-muji Tuhan, bukan mulut untuk menjatuhkan, menjolimi orang lain, menghalangi orang lain, atau menggosipi orang lain, atau menggali-gali kesalahan orang lain, atau terus memproduksi isu-isu atau hoax. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita pakai mulut yang Tuhan berikan. Mari kita pakai bibir kita. Mari kita pakai suara kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, pemazmur mengungkapkan ini. Jikalau kita, saudaraku dikasihi Tuhan, mengamati mazmur ini secara khusus, saudaraku dikasihi Tuhan, mulai daripada Mazmur 146 sampai kepada Mazmur 150, saudaraku dikasihi Tuhan, itu saudaraku dikasihi Tuhan menggambarkan satu pujian, satu bagaimana dia memulainya, saudaraku dikasihi Tuhan, dan mengakhirinya dengan haleluya. Haleluya, memuji memuliakan Tuhan. Haleluya, saudaraku dikasihi Tuhan. Bagaimana dia, saudaraku dikasihi Tuhan, mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan apa menjadi ekspresi sukacita melalui pujian. Ya, saudaraku dikasihi itu bukan karena hanya sukacita kita memuji, apalagi kita orang Kristen, pengikut Kristus, saudaraku dikasihi Tuhan, ya. Kadang-kadang saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus itu bingung. Mereka ini di gereja bernyanyi-nyanyi, Natal bernyanyi-nyanyi, tapi giliran berduka juga bernyanyi-nyanyi. Nah, ini saudaraku dikasihi Tuhan. Jadi kita harus tetap bisa menyanyikan kidung pujian, kita bisa menyanyi bagi Tuhan, saudaraku dikasihi Tuhan. Dikatakan kita menyanyilah, bernyanyi bagi Tuhan, saudaraku dikasihi Tuhan. Mari ungkapkan. Ada kadang kita di dalam hati kita ungkapkan lewat nyanyian, saudaraku dikasihi Tuhan. Betapa indah, saudaraku dikasihi Tuhan. Di tengah ada seorang hamba Tuhan, kena tertindas, saudara, dijolimi, saudaraku dikasihi Tuhan. Bahkan berbagai cara yang jahat dirancangkan bagi hamba Tuhan ini. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan ini hanya bernyanyi, saudaraku dikasihi Tuhan. Biarlah apa menjadi kehendakmu, aku akan lakukan. Hati aku sebagai hamba, dikatakan. Tidak aku mengerti jalan-jalan Tuhan, dikatakan. Seribu tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, aku tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami segala yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Dia menyerahkan diri segenap hatinya agar Tuhan dimuliakan dan Tuhan menggenapi janjinya bagi seorang hamba Tuhan itu. Bernyanyi di tengah kedukaan, di tengah dia keterpurukan, di tengah dia terkurung, di tengah dia dihalangi tidak boleh memberitakan firman, di tengah dia diperbuat hal-hal yang jahat, dia kembali bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara berkasih Tuhan, ini ungkapan pemazmur, saudaraku, dan menjadi perenungan bagi kita di masa Natal.
Kita sudah mau 2 tahun menjalani masa Natal, dan puji nama Tuhan, yang lain sudah bisa tetap muka walaupun dibatasi jumlahnya dan tetap prokes, dan juga yang lain yang masih virtual, yang jadi masih tetap pakai Zoom. Saudaraku dikasihi Tuhan, bahkan pemberitaan firman melalui WhatsApp, melalui Facebook, apapun itu media-media sosial, kita pakai untuk memberitakan sukacita, memberitakan berita Natal, memberitakan berita keselamatan, memberitakan berita yaitu kemenangan dan pertolongan Tuhan hanya di dalam Yesus Kristus. Ini saudara dikasihi Tuhan, kita rayakan masa Natal ini adalah wujud kasih Allah kepada dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi mari kita percaya, mau hidup kekal saudara dikasihi Tuhan, mau selamat saudara dikasihi Tuhan, hidup dari dalam Yesus Kristus. Berat tantangan saudara, terjal jalan yang saudara hadapi, bahkan seakan-akan saudara terjatuh, tetapi bangkitlah. Pengharapan kita hanya dalam Yesus Kristus. Itulah wujud kasih Allah. Allah datang bermanifestasi menjadi manusia. Saudara dikasihi Tuhan, berita Natal adalah berita sukacita, berita keajaiban yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Karena saudara dikasihi Tuhan, banyak kesulitan-kesulitan yang dialami Yosef dan Maria. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, ketika dia taat, ketika dia mau dipakai oleh Allah menjadi fasilitator untuk karya keselamatan bagi saudara dan saya dan bahkan seluruh dunia ini, ada keajaiban saudara dikasihi Tuhan. Karena dikatakan saudara dikasihi Tuhan, Dia Allah penasihat ajaib yang lahir ke dunia ini. Allah yang perkasa, Raja damai. Raja damai sudah datang, itu yang kita rayakan di masa Natal ini. Betapa saudara dikasihi Tuhan, jikalau kita masih ada menyimpan kepahitan, jikalau kita masih berkata, aduh, anak saya tidak ada perubahannya, main game terus, belajar juga dilihat, ternyata bukan dia online dengan gurunya atau dengan kelasnya, tetapi main game. Sampai mengutuki saudara dikasihi Tuhan, aduh, anak yang jahat, anak yang menjadi, kata-kata binatang saudara dikasihi, katakan saudaraku. Ini, kalau kita masih ini, Raja damai, damaikan hatimu, doakan. Apapun saat ini persoalan yang saudara hadapi, doakan. Apalagi kita di masa-masa saat ini masih tetap kita harus menjalani protokol kesehatan. Kita berdoa semoga di tahun yang Tuhan anugerahkan nanti 2022 sudah kembali normal saudara dikasihi Tuhan, supaya apapun Tuhan yang Tuhan izinkan saat ini semua itu, supaya kita lebih bertekun datang kepada Tuhan walaupun pandemi COVID-19 atau varian Omikron. Saudara dikasihi Tuhan, kita doakan supaya Tuhan jauhkan dan lenyapkan dari muka bumi ini. Saudara dikasihi Tuhan, namun di dalamnya sekalipun hati kita mungkin ada yang bersedih, ada mungkin bagaimana saya bersuka cita, saya waktu meninggal saudara saya tidak bisa kulihat karena COVID. Bagaimana saya bersuka cita, saya tidak bisa melihat orang tua saya. Bagaimana saya bersuka cita, suami saya kena COVID dan meninggal. Bagaimana saya bersuka cita, anak saya bahkan berapa anggota keluarga kami kena COVID. Saudara dikasihi Tuhan, sukacita kita yang terbesar adalah karena karya Allah, keselamatan kita. Kalau mereka yang sudah menjadi korban, dan itulah cara Tuhan memanggil mereka. Tapi saudara dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita dikatakan saudaraku, setiap orang yang mati dalam Kristus, dia bersama-sama dengan Allah. Saudara kekasih-kekasih Kristus, mari kita senantiasa bersuka cita. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Jangan hanya bernyanyi hanya untuk hal-hal dunia atau hal-hal jasmani, tetapi bagaimana sukacita kita oleh karena karya keselamatan yang sudah Allah nyatakan melalui Yesus Kristus itu, kita luangkan, kita luapkan dengan ungkapan syukur kita. Dengan sukacita kita bernyanyi, nyanyikan lagu-lagu Natal. Saudara dikasihi Tuhan, di tengah perenungan, hai dunia gembiralah, nyanyikan
Hoi, siarkan di gunung, lagu-lagu ekspresikan, lagu-lagu Natal itu melalui pujian. Saudara kasih Tuhan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, mengapa kita harus memuji-muji Tuhan? Mengapa kita harus bernyanyi bagi Tuhan, saudara kasih Tuhan? Saudara kasih Tuhan, mari kita kembali mengenang sejarah bangsa Israel dari pembuangan. Ketika dia diselamatkan, saudara kasih Tuhan, dibawa yaitu ke tanah perjanjian. Demikian juga Allah hadir melalui Yesus Kristus untuk memindahkan setiap orang yang dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita hidup di dalam terang itu, karena terang itu, putra Natal itu membawa terang sesungguhnya. Putra Natal itu membawa damai, sukacita di bumi ini. Sehingga kita patut, saudara kasih Tuhan, untuk memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita lihat mengapa kita harus bernyanyi bagi Tuhan, saudara kasih Tuhan, melalui pembacaan kita tadi, saudara kasih Tuhan, yaitu khususnya di ayat yang pertama dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layak memuji-muji Tuhan. Ini yang paling indah, paling layak di hadapan Tuhan di masa Natal ini. Mari kita tetap setia memuji-muji Tuhan. Mari kita senantiasa bernyanyi bagi Tuhan. Mengapa saudara kasih Tuhan adalah pujian kepada Allah itu kita kumandangkan dan kita bangun, saudara kasih Tuhan, yaitu bagaimana kita membangun hal rohani kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Ya, coba saudara kalau bayangkan, saya kalau udah menyanyikan itu, saudaraku, aduh, langsung merasakan kekudusan Tuhan. Holy, holy are you Lord God Almighty. Waduh, saudaraku, ketika saudara menyanyikan lagu itu, bayangkan saudaraku kasih Tuhan, kekudusan Allah itu. Kita datang kepada Dia dengan bernyanyi, puji-pujian mengatakan, Engkau kudus, kudus Allah. Kelahiran Yesus Kristus bukan karena hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi dikaruniakan oleh Roh Kudus. Sehingga kesulitan-kesulitan, tantangan yang dihadapi oleh Maria dan Yosef, saudaraku kasih Tuhan, adalah satu tantangan bagaimana memberikan gambaran di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Dan bagaimana Allah memakai keluar Maria sebagai perempuan, perawan, dan orang yang tulus menjadi sarana palungan bayi Natal itu. Wah, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudaraku kasih Tuhan. Ini sehingga saudaraku kasih Tuhan, mari kita senantiasa kumandangkan lewat nyanyian kita. Mari kita senantiasa bagaimana kita sudah diselamatkan, bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel yang tercerai berai itu, saudaraku kasih Tuhan, dipersatukan. Adakah keluarga-keluarga kita yang masih bercerai berai? Mari kita bersatu. Mari kita jalin, mari kita bangun komunikasi dan kita bangun damai sejahtera di tengah-tengahnya. Demikian saudaraku kasih Tuhan, apalagi melalui pembacaan firman Tuhan ini menjadi alasan bagi kita sehingga kita harus bernyanyi bagi Tuhan. Yaitu saudaraku kasih Tuhan, yaitu 3, karena Ia adalah penyembuh. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, Ia membalut luka-luka mereka. Dia yang menyembuhkan, saudaraku. Allah penyembuh, Allah tabib di atas segala tabib itu, saudaraku kasih Tuhan. Betapa kasihnya kepada umat Allah itu. Dia menyatakan ekspresi kuasa kasihnya, dia menyatakan keajaibannya, dia menyatakan mujizat itu, saudaraku kasih Tuhan. Betapa kasihnya kepada manusia yang menderita itu, saudaraku. Dia memberikan kesembuhan, dia mengangkat dia dari segala keterpurukannya. Itulah kasih Allah, saudaraku kasih Tuhan. Sehingga mari kita senantiasa dalam kehidupan kita tetap harus bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Alasan yang berikut, saudaraku kasih Tuhan, apa yang menjadi hal mengapa kita harus bernyanyi bagi Tuhan, saudaraku kasih Tuhan? Yaitu di ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhan menegakkan kembali orang-orang tertindas.
Saudaraku, jika saudara saat ini ditindas, jika saudara saat ini harus menderita, menanggung segala sesuatunya, saudaraku kasih Tuhan, tetaplah hatimu tertuju kepada Tuhan. Fokuslah kepada Yesus, karena Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia datang ke dunia ini untuk menyembuhkan luka-luka batin kita. Dia datang ke dunia ini untuk memberikan pertolongan kepada orang yang tertindas. Tuhan izinkan itu untuk memproses saudara mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan saudara. Demikian juga saudara kasih Tuhan, bahwa dikatakan Dia akan mengangkat, Dia akan memulihkan orang yang tertindas, Dia akan yaitu menegakkan orang yang tertindas itu kembali. Tapi ingat, siapa yang penindas itu, siapa yang menindas, bahkan siapa yang menjolimi, siapa yang berbuat jahat itu, siapa yang sombong itu, saudara kasih Tuhan, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Orang yang jahat itu akan direndahkan sampai ke bumi. Ini saudara kasih Tuhan. Sehingga jika saudara merindukan sesuatu hal, abaikanlah ambisius. Ambisi itu boleh di dalam doa. Tapi kalau ambisius menghalalkan berbagai cara demi mencapai satu jabatan, waspada saudara kasih Tuhan. Tuhan murka bagi saudara. Bertobatlah. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, mari kita miliki roh takut akan Tuhan. Jangan kita menindas tentang dia orang yang tidak punya, orang yang lemah, mungkin janda yang miskin, mungkin dia seorang tidak memiliki harta benda. Jangan kita tindas, saudara kekasih Tuhan. Tuhan ketika lahir di dunia ini Yesus Kristus, malaikat memberitakan bukan kepada orang-orang pembesar, ahli-ahli agama, tetapi kepada siapa? Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak diperhitungkan, yaitu kepada para penggembala. Saudara berkasihi Tuhan, kelahiran Sang Juru Selamat, mari, jikalau kita hidup benar, jikalau kita tidak menindas orang lain, jikalau kita tidak berbuat jahat, merancangkan yang jahat demi untuk kepentingan pribadi kita, saudara berkasihi Tuhan, akan Tuhan nyatakan berita keajaiban bagi saudara. Tapi jika saudara penindas itu, jika saudara berbuat jahat itu, jika saudara menjolimi itu, bertobatlah saudara, supaya saudara memiliki sukacita dan damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan uang atau dengan kekuatan kita, tetapi itu adalah anugerah Tuhan semata, sehingga kita dapat bersukacita. Saudara kekasih-kekasih Kristus, demikian juga saudara berkasih Tuhan. Mengapa kita yaitu untuk bernyanyi bagi Tuhan? Ya, ayat 4 dikatakan saudara berkasih Tuhan, Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tak terhingga. Mengapa kita harus memuji? Mengapa kita harus bernyanyi bagi Tuhan? Kita mengagumkan, kita nyanyikan bahwa Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Mengapa? Karena Dia menciptakan semuanya. Dia menciptakan seisi dunia dan menciptakan saudara dan saya. Jadi patut kita memuji-muji Tuhan. Kita patut mengagungkan, yaitu namanya yang tinggi. Pujian kita harus kita arahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena karya keselamatan, karena karya penyelamatan dan perlimpahan-limpah kekuatan kuasanya dan kebijaksanaannya yang tidak pernah terhingga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara berkasihi Tuhan, demikian juga saudara berkasihi Tuhan, di ayat yang ke-8 bahwa pemazmur memfokuskan kepada Allah sebagai pemberian hidup bagi segala makhluk. Saudara berkasihi Tuhan, di ayat ke-8 dikatakan, Dia menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Jadi kita harus tetap mengucap syukur. Jalani hidup ini, nikmati dan syukuri. Jangan ketika hujan kita sudah bersungut-sungut. Hujan juga tetap mengucap syukur. Terik panas juga harus kita mengucap syukur. Karena Tuhan sudah mendesain, Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Sehingga tetap kita harus bernyanyi dengan sukacita
dan memfokuskan kepada Tuhan, Allah pemilik segalanya dan Allah yang berkuasa untuk segala ciptaannya. Saudara kekasih-kekasih Kristus, demikian di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dikatakan, Dia yang memberikan makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada laki-laki. Saudara kekasih Tuhan, ini adalah berbicara dengan bagaimana Allah memelihara ciptaannya. Jadi bukan Allah hanya mencipta, tetapi memelihara ciptaannya, saudara kekasih Tuhan. Itu di ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-10 ini, saudara, di ayat ke-10 saudara kekasih Tuhan, adalah itu satu lambang kesombongan. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Tuhan tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada laki-laki. Kaki laki-laki dikatakan dilambangkan kuat. Jadi itu adalah satu lambang kesombongan, saudara kekasih Tuhan. Tidak suka dengan kegagahan kuda, kaki laki-laki itu, saudara kekasih Tuhan, itu lambang keangkuhan. Itu lambang sikap arogansi. Itu sikap kesombongan, saudara kekasih Tuhan. Sehingga Tuhan tidak menghendaki, tidak mengingini, bahkan tidak senang kepada orang yang congkak dan orang yang sombong angkuh. Saudara kekasih-kekasih Kristus, namun bagaimana kita diminta melalui malam Natal ini, saudara kekasih Tuhan, kita harus bernyanyi bagi Tuhan, yaitu saudara kekasih Tuhan, karena Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudara kekasih Tuhan, inilah menjadi pengharapan kita. Kita senantiasa bersukacita. Karena apa? Kita harus tetap bermuji, memuliakan Tuhan, bernyanyi bagi Dia, karena itu adalah hal yang Tuhan kehendaki. Tuhan sangat disenangkan. Makanya lewat lantunan pujian kita, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita bersuka cita bernyanyi bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah menciptakan kita. Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan bagi kita. Dia bukan hanya menciptakan kita, tapi Dia memelihara kita. Tuhan memberkati kita. Mari tetap setia, bernyanyilah bagi Tuhan selagi ada nafasmu. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur di malam Natal ini Tuhan, untuk kami boleh diingatkan kembali untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan melalui pujian. Kami mau bernyanyi atas segala kebesaran-Mu. Kami mau menyanyikan pujian atas segala kasih setia-Mu dan keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, yaitu karya keselamatan yang kami rayakan pada malam Natal ini. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menerima segala puji-pujian sukacita kami yang kami ekspresikan di dalam segala kesederhanaan kami, dalam segala kemampuan kami, karena kami rindu senantiasa menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah syukur doa kami, biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya.